Halo, perkenalkan di sini aku Fikra Putra, NIM 2024 101 02069 dari kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas saya, yaitu mengenai studi kasus 2 bengkel. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa sih entity itu. Entity yaitu data tentang apa saja yang disimpan dalam database. Jadi entity ini terkait mengenai bisnis proses. Selanjutnya atribut. Apa sih atribut itu? Atribut merupakan data yang ada dalam entity. Jadi setiap entity pasti memiliki atributnya masing-masing. Oke, soal pertama ya, yaitu identifikasi entity dan atribut. Di sini saya menemukan entity pertama yaitu pendaftaran. Karena setiap bengkel pasti ada pendaftaran untuk customer barunya. Seperti itu. Kategori benda nyata, deskripsi menyimpan data baru tentang customer, alasan dijadikan entity karena tiap customer perlu dicatat datanya ketika melakukan servis, pembelian, dan lain-lain. Atributnya yaitu nama customer, ID customer, nomor telepon, alamat, plat nomor, jenis kendaraan, dan keluhan customer. Ini bisa opsional sih, bisa ada, bisa tidak. Keterangan nomor telepon itu multi value, karena ketika mencatat nomor telepon dapat dicatat lebih dari satu. Selanjutnya yang kedua, entity kedua, saya menemukan mekanik. Pasti kan, di bengkel itu pasti memiliki mekanik. Tidak mungkin bengkel tidak memiliki mekanik. Jadi, data mekanik perlu dijadikan suatu entity. Kategorinya yaitu benda nyata, deskripsi menyimpan data tentang mekanik. Alasan dijadikan entity, tiap mekanik perlu dicatat datanya. Atributnya yaitu nama mekanik, ID mekanik, alamat mekanik, nomor telepon, dan keahlian mekanik. Keterangan keahlian merupakan multi value. Karena tiap mekanik memiliki keahliannya masing-masing dan data tersebut dapat disimpan dalam satu data. Seperti itu. Selanjutnya nama entity barang. Kategori benda nyata, deskripsi menyimpan tentang data barang, alasan dijadikan entity, tiap barang perlu dicatat datanya. Karena tiap barang memiliki datanya sendiri-sendiri. Dan juga terkait mengenai bisnis proses. Atribut di barang ini ada nama barang, kode barang. Nah, nanti ini di kode barang akan saya beri UID atau nomor unik tiap barangnya. Karena pasti di tiap barang ini memiliki banyak jenisnya. Jadi perlu dikasih nomor unik. Hanya harga beli barang, harga jual, jumlah barang, merek atau jenisnya itu, harga dan stok. Stok ini mengenai kesediaan barangnya. Keterangan, nah ini, merek barang dijadikan menjadi entity baru karena bernilai multi value. Karena banyak merek dari satu jenis spare part. Oke. Selanjutnya customer. Kategori benda nyata, deskripsinya seperti ini, alasan dengan entity seperti ini, dan atributnya yaitu nama customer, ID customer, alamat customer, nomor telepon. Ini perlu dibuat ID-nya karena tiap customer banyak kan datanya. Jadi harus dibuatin nomor uniknya supaya lebih mudah nanti kalau misal dibutuhkan suatu datanya. Selanjutnya nama entity penjualan, termasuk kategori benda nyata, fungsinya mengenai data transaksi penjualan, alasannya ini data tentang pengeluaran perlu dicatat karena terkait bisnis proses dan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang diperoleh. Seperti itu teman-teman. Atributnya ada nama customer di penjualan. Pasti di suatu penjualan ada nama si pembelinya kan. Ini yang dimaksud penjualan ini penjualan dari barang yang dimiliki bengkel tersebut. Seperti itu. Jadi setiap customer pasti kan ketika ke bengkel terkadang membeli suatu spare part baru. Seperti itu. Ada nama customer, ID customer, alamat customer, nomor telepon, jenis transaksi. Keterangan jenis transaksi merupakan value, multi value, karena dalam jenis memiliki atributnya tersendiri, yaitu ID transaksi, ID kasir, dan ID barang. Jadi nanti ini akan dijadikan suatu entity baru. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, terdapat entity kasir, termasuk benda nyata, menyimpan mengenai data kasir. Nah, seperti ini. Selanjutnya, atribut, nama kasir, ID kasir, jenis transaksi, dan password kasir. Mengapa perlu password kasir? Karena di satu bengkel biasanya memiliki ada beberapa orang kasir. Jadi tiap orang kasir tersebut perlu diberi password masing-masing. Jenis transaksi multi value ini yang tadi saya taruh juga di sini. Selanjutnya ada jenis transaksi.
termasuk benda nyata, menyimpan data transaksi. Data ini perlu dicatat karena terkait bisnis proses. Atributnya ada ID transaksi, ini tipe ID nomor unik, ada nomor unik kasir dan ID barang. Keterangan atribut tersebut, ini ketiga ini bisa menjadi multi-value atribut dari satu entity karena saling berkesinambungan. Selanjutnya ada entity service. Kategorinya benda nyata, deskripsi menyimpan data customer yang pernah service sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya, data service perlu dicatat karena terkait bisnis proses. Atributnya lumayan banyak nih. Ada faktur, tanggal, ID mekanik, nama mekanik, biaya jasa. Biaya jasa ini biaya jasa mekanik yang sudah ngelakuin ini, yang sudah nge-service. Selanjutnya kode barang. Kode barang ini nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Selanjutnya nama barang, harga barang, diskon. Biasanya dalam tiap bengkel itu kalau sudah customer pelanggan lama, biasanya akan diberi diskon seperti itu. Terus ada ID transaksi, nomor polisi ini nomor plat nomor kendaraan, dan jumlah harga. Jumlah total dari ini yang dia servis di kendaraannya, seperti itu. Oke. Selanjutnya soal kedua ini mengenai identifikasi entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Sebelumnya multi-value attribute yaitu atribut yang bisa menampung berapa nilai sekaligus, atau entity yang bisa menampung berapa nilai sekaligus. Sebenarnya redundant itu yang memiliki nilai sama. Oke, di sini yang termasuk ini pendaftaran. Pada entity pendaftaran, nomor telepon ini dimasukkan ke entity pendaftaran, bisa menjadi multi-value. Dan dalam pendaftaran banyak orang yang mendaftar. Selanjutnya pada entity barang. Merek barang ini dijadikan menjadi entity baru karena bernilai multi-value, karena banyak merek dari satu jenis spare part atau jenis barang itu. Selanjutnya jenis barang, merek barang merupakan redundant karena apabila salah satu jenis barang dirubah datanya, maka barang yang lain akan ikut terubah. Seperti itu. Selanjutnya jenis transaksi menjadi entity sendiri dari penjualan karena dalam jenis transaksi memiliki multi-value atributnya sendiri. Selanjutnya soal nomor 3, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, saya menemukan cuma satu nih, jumlah barang. Entity-nya dari entity penjualan. Mengapa jumlah barang ini tidak bisa, atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity? Karena menyebabkan multi-value atribut pada penjualan. Karena di satu penjualan, si customer ini bisa menjual, si bengkel ini bisa menjual banyak barang sekaligus dari satu merek. Dan si customer juga bisa membeli banyak barang dari satu transaksi pembelian itu. Selanjutnya soal keempat, penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Nah, entity pendaftaran, di sini ada entity daftar UID, artificial atau natural, primary atau secondary. Sebelumnya saya jelasin terlebih dahulu. Entity natural yaitu entity yang sudah ada. Nah, biasanya kalau natural, maka anunya ini termasuk ke secondary. Ini kalau entity artificial, entity yang sengaja dibuat atau entity tambahan seperti UID. Kalau artificial ini maka primary. Seperti itu gampangannya. Sebenarnya pendaftaran ini di dalamnya ada UID ID customer, termasuk artificial yaitu primary. Selanjutnya mekanik, ID mekanik, artificial, primary. Selanjutnya barang, kode barang. Nah, kode barang ini termasuk natural. Mengapa? Karena dia kode barang ini sudah ada. Bukan tambahan, bukan saya buat. Selanjutnya termasuk secondary, customer ini ID customer, artificial, primary kan. Kasir, ID kasir, artificial, primary. Jenis transaksi. Nah, di sini ada ID transaksi, ID, maaf ya tipe lagi. ID transaksi, ID kasir, ID barang. Dan ketiganya ini termasuk artificial. Karena mengapa? Di sini aku kasih tambahan sendiri untuk memudahkan proses penambahan data atau waktu data dibutuhkan itu biar gampang kita mencarinya, termasuk primary. Seperti itu teman-teman. Ya, soal nomor 4, identifikasi relationship antar entity. Oke, seperti ini relationship-nya ya. Pendaftaran di sini, pendaftaran baru berhubungan dengan customer dan service. Pasti si customer baru ini pasti nanti akan melakukan service kan. Selanjutnya mekanik.
Mekanik di sini berhubungan dengan customer dan service juga. Selanjutnya barang. Barang di sini juga barang baru akan berhubungan dengan customer. Pasti si customer membeli barang itu kan untuk kebutuhan spare part kendaraannya. Penjualan berhubungan dengan penjualan. Nanti pasti barang baru ini akan dijual juga kan ke customer. Termasuk ke jenis transaksi, si customer ini bisa milih mau transaksi seperti apa, seperti itu. Dan service. Nah, untuk customer baru, pasti dia berhubungan dengan pendaftaran. Si customer baru ini pasti nanti akan melakukan pendaftaran. Selanjutnya berhubungan dengan mekanik. Mengapa? Karena si customer nanti akan waktu servis kendaraannya itu membutuhkan mekanik kan. Selanjutnya berhubungan dengan barang. Pasti customer nanti akan membeli barang itu. Selanjutnya berhubungan dengan jenis transaksi. Si customer ini bisa memilih jenis transaksi yang diinginkan. Dan berhubungan dengan servis. Selanjutnya penjualan. Penjualan ini berhubungan dengan barang dan berhubungan dengan customer. Pasti kan customer ini yang akan membeli barangnya ini kan, seperti itu. Selanjutnya berhubungan dengan kasir yang akan memproses ini, proses penjualannya ini, mendata. Selanjutnya jenis transaksi dan servis. Selanjutnya kasir ini berhubungan dengan barang, berhubungan dengan customer membeli barang, kasir yang mengolah datanya, memprosesnya. Selanjutnya berhubungan dengan penjualan dan jenis transaksi, seperti itu. Terus jenis transaksi ini berhubungan dengan barang. Jadi customer ini bisa membeli barang dan menentukan jenis transaksinya. Seperti itu. Dan berhubungan juga dengan penjualan. Lalu service. Service ini berhubungan dengan pendaftaran. Ya, seperti yang tadi saya katakan, si customer baru ini akan melakukan pendaftaran, lalu pasti dia akan melakukan servis kendaraannya itu kan. Ini berhubungan dengan mekanik, pastilah. Ketika servis itu membutuhkan mekanik, seperti itu. Terus servis barang ini yang dimaksud spare part itu. Pasti ketika servis si customer ini membutuhkan barang entah itu oli atau yang lainnya itu. Hanya servis berhubungan dengan customer, sudah pasti sih. Oke. Sekian dari presentasi tugas saya. Apabila terdapat salah kata dan kesalahan-kesalahan teknis lainnya, saya Fikri Rafika Putra pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.